Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai minyak atsiri dari ketumbar oleh Sasani Setiawan Jati, NIM D500 180 098, Ahmad Kafid Hidayat, NIM D500 180 181, dan Rosida Fitriani, NIM D500 180 184. Yang pertama adalah sumber tanaman. Ketumbar diduga berasal dari Eropa Timur, kemudian menyebar ke India, Maroko, Pakistan, Rumania, dan Rusia. Di beberapa daerah, ketumbar disebut dengan danya di India, Rumania menyebutnya dengan koriandru, sementara Rusia menyebutnya koriander. Minyak atsiri terbagi dalam 3 kelompok besar sesuai dengan susunan kimiawinya, yaitu terpena, terpenoid, dan fenilpropana. Golongan terpenoid terdiri atas beberapa macam senyawa, salah satunya adalah monoterpenoid linalol. Monoterpenoid linalol merupakan kelompok terbanyak yang ditemukan dalam minyak atsiri biji ketumbar, yakni sekitar 65-70%. Kadar minyak atsiri dalam biji ketumbar adalah sekitar 0,4% sampai 1,1%. Analisis dengan gas kromatografi mass spektroskopi atau GCMS, ekstrak minyak atsiri biji ketumbar mengandung senyawa linalol sebanyak 73,11%, P-menta 1,4 dian 7-ol sebesar 6,51%, gamma-terpinen sebesar 5,30%, dan alfa-pinen sebesar 3,41%. Yang kedua adalah cara pembudidayaan. Perbanyakan tanaman dilakukan dengan biji. Biji yang dipilih adalah biji yang sehat dan masak. Kemudian pengolahan tanah dilakukan dengan mencangkul 2 kali sedalam 25 cm sampai 30 cm yang telah dibersihkan gurmanya. Tanah digemburkan dan diratakan. Di sekeliling tanah juga dibuat saluran-saluran drainase. Setelah itu benih disebar sedalam 2,5 cm dengan jarak biji 1 dan 2 35-100 cm. Benih akan tumbuh setelah 10-15 hari. Setelah cukup besar, tanaman dibumbun dan disiangi berapa kali. Tanaman mulai berbunga pada masa membentukkan buah dan dipanen pada saat cuaca cerah agar buah tidak cepat busuk. Pada musim kemarau, keadaan tanah dijaga agar tetap lembab dan mengairi tanaman. Dilansir jurnal asia.com. Tanaman ketumbar adaptasi dengan baik pada berbagai kondisi lingkungan, sehingga cocok dibudidayakan di dataran rendah maupun dataran tinggi. Kondisi iklim yang ideal untuk budidaya tanaman ketumbar adalah musim dingin, serta tidak terlalu terkena terpaan hujan. Pada dasarnya, tanaman ini dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, dari tanah medium sampai tanah berat. Tetapi jenis tanah yang paling cocok adalah tanah lempung yang mengandung kapur dan bersifat basah. Kondisi tanah yang optimal bagi tanaman ketumbar adalah tanah yang subur dengan berdrainase baik dan lembab. Dilansir oleh Bad et al. Tahun 2013. Tanaman dipanen bila berwarna coklat kuning pada umur 3-3,5 bulan dari waktu tanam. Panen dilakukan dengan cara memotong atau mencabut tanaman, kemudian tanaman diikat dan dijemur selama 1 minggu atau lebih. Biji dilepaskan dari buah dan dijemur lagi sampai kering. Dilansir oleh jurnal asia.com.
Yang ketiga adalah cara produksi. Pada umumnya terdapat 3 proses pengolahan minyak atsiri, diantaranya penyulingan, ekstraksi, dan pengepresan. Pada ketumbar, pengambilan minyak diperoleh dari biji dengan cara ekstraksi. Ekstraksi minyak ketumbar atau coriander oil dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol dan N-heksana. Proses ekstraksi ini meliputi beberapa tahapan, yakni perlakuan bahan, proses ekstraksi minyak ketumbar, dan proses pemisahan minyak dari pelarutnya. Pemilihan etanol sebagai pelarut dikarenakan etanol dapat digunakan untuk mengekstraksi bahan kering, daun-daunan, batang, dan akar. Sedangkan pemilihan heksana sebagai pelarut dikarenakan heksana bersifat stabil dan mudah menguap, selektif dalam melarutkan zat, mengekstraksi sejumlah kecil lilin, serta dapat mengekstraksi zat pewangi dalam jumlah yang besar. Manfaat ketumbar sebagai minyak atsiri. Di sini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, manfaat dari minyak atsiri biji ketumbar digunakan sebagai bahan baku parfum, aroma makanan, bahan dasar lilin, pestisida maupun insektisida. Handayani dan Juniarti 2012. Pada konsentrasi tinggi, minyak atsiri dapat digunakan sebagai anestetik lokal, antibakteri, dan anti jamur yang kuat. Pratama et al. 2016. Manfaat kedua, ketumbar mengandung beberapa senyawa aktif yang mampu menurunkan kadar gula darah. Di samping itu, ekstrak biji ketumbar dilaporkan dapat berefek mirip seperti insulin. Selain itu juga dapat menstimulasi pengeluaran insulin. Nugroho 2015. Ketiga, minyak ketumbar juga dapat digunakan sebagai analgetik karena kandungan linalol yang ada di dalamnya. Susanti DA dan Lindawati S 2020. Yang terakhir, minyak esensial yang ada dalam kandungan ketumbar membantu gerakan peristaltik dalam perut sehingga proses pencernaan berjalan baik. Demikian pula proses sekresi enzim menjadi lancar. Minyak ketumbar juga efektif mengobati anoreksia. Kandungan dalam ketumbar. Pertama, ketumbar mengandung komponen aktif yaitu vitamin, rasa, peptida, mineral, asam lemak, antioksidan, enzim, dan sel hidup. Christian D. et al. 2013. Kandungan kimia terbesar dalam ketumbar yaitu 1,8% minyak atsiri. Penyulingan minyak mengandung 65-75% dari linalol atau koriandrol yang tergantung pada sumbernya. Kandungan lainnya yaitu monoterpen, hidrokarbon, pinene, bipinene, limonene, ytterpiene, dan lain-lain. Wallis 2005. Kedua, komponen terbesar dalam minyak atsiri adalah linalol. Linalol merupakan penyusun utama minyak ketumbar sekitar 60-70%. Linalol termasuk senyawa terpenoid alkohol, terbentuk cair, tidak berwarna, beraroma wangi, dan mempunyai rumus empiris C10H18O serta rumus struktur 3,7 dimetil 1,6 oktadien 3OL. Linalol merupakan senyawa alkohol rantai lurus. Senyawa linalol merupakan komponen yang menentukan intensitas aroma harum, sehingga minyak ketumbar dapat dipergunakan sebagai bahan baku parfum. Aromanya seperti minyak lavender. Handayani 2018. Berikut merupakan daftar pustaka dari materi-materi yang kami sampaikan. Terima kasih.